Hai, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan topik kita mengenai menggambar pola pada bab materi menerapkan pola pikir berkomputasional dan praktik lintas bidang. Oke, baiklah, gimana itu cara menggambar pola pada Scratch? Pertama-tama kita akan membuka Scratch kita. Nah, sekarang saya sudah memiliki Scratch di depan saya di sini, oke, aplikasinya. Sekarang yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu melakukan set clear. Set clear itu yang mana? Set clear itu yang ketika gambarnya bergerak, dia akan kembali ke posisi standar. Oke. Jadi, yang pertama kita ambil itu adalah pen untuk clearnya. Kita masuk di add kita pilih pen. Nah, sekarang di sini kita ambil clearnya yaitu erase all. Terus setelah kita mengambil erase all, oke, kita juga mengambil go to xy-nya, oke. Sehingga dia tepat. Jadi kayak contoh, ini kucingnya saya gerakkan dan ketika saya klik dia kembali ke posisi middle tengah, oke. Dan terus karena kita ingin membuat pola, kita kan bisa pen down, bisa pen up. Maka dari itu kita ambil juga pen up-nya, oke. Buat apa ini pen up-nya? Ketika kita setelah melakukan drawing, dia mengangkat pennya dan dia berpindah. Oke. Jadi itu pen up. Jadi ini untuk pembersihnya kalau kita mau membersihkan layar. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke membuat pattern. Oke. Nah, untuk membuat patternnya itu sudah pasti kita memerlukan pen down. Pen down itu berarti dia menuliskan sesuatu. Oke. Jadi dia menuliskan dan kita gerakkan dia. Gerakan dia itu masuk di motion, oke. Jadi kita move, oke. Supaya lebih kentara, saya mengganti di sini steps-nya bukan 10 tetapi mungkin 100, oke. Dan saya mengkliknya. Nah, dia bergerak. Nah, untuk mengembalikan dia, ini kan hanya ternyata dia sudah menuliskan sesuatu dan dia bergerak 100. Jadi ini polanya ini adalah garis lurus. Berarti kalau saya mau bersihkan, saya sisa erase all, dia kembali ke standarnya, gitu. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Andai kata saya ingin membuat bentuk persegi, sudah pasti persegi atau persegi panjang, sudah pasti dia ke kanan, ke bawah, ke kiri, baru ke atas. Oke. Berarti dengan kata lain, setelah dia bergerak 100, dia harus berputar. Oke. Berarti dia harus turn. Saya tambahkan turn. Berarti dia turn 90 derajat. Oke. Nah, coba lihat. Kalau saya, ini pemahaman dulu ya. Jika saya klik dia, nah ini lihat. Kucingnya udah berbalik. Dan kalau saya klik dia, nah dia meluruskannya. Dan kalau saya klik dia, nah ini kita klik. Kita maunya dia automatically. Automatically dalam arti, satu kali saya klik, dia membuat pattern persegi. Oke, jelas? Berarti dengan kata lain, saya erase all. Berarti dengan kata lain dia repeat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti dia harus melakukan repeat sebanyak 4 kali. Repeat itu adalah perulangannya. Oke. Berarti dengan kata lain, saya menuju ke controller. Oke, sekarang di sini lihat di sini ada repeat. Nah, di sini repeat saya sudah mengambilnya. Nah, sekarang saya sisa memasukkan dia ke dalam repeat. Nah, tadi kita sudah menghitung, berarti kita harus melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Oke, kita erase all, kita bersihkan. Oke, jadi gunanya erase all, saya ulang lagi. Ketika dia bergerak pindah, dia kembali ke posisinya dan dia bersihkan. Itu saja. Oke, sekarang kita klik dia. Nah, dia langsung. Kita dapat pattern sederhana, yaitu persegi. Oke, nah sekarang bagaimana sih kalau saya ingin membuat pattern segitiga? Oke, saya sisa duplicate. Nah, sekarang setelah saya duplicate, oke. Nah, sekarang saya kembali lagi berpikir, segitiga itu terdiri dari 3 sisi. Karena dia terdiri dari 3 sisi, maka repeatnya pasti 3 kali, oke. Nah, sekarang yang di sini yang jadi problem. Yang problemnya itu yang kayak gimana? Saya buka Paint. Kita harus memahami dulu algoritmanya. Nah, coba bayangkan. Mungkin kalian sudah tahu, kalau kita punya segitiga, jumlah derajatnya itu adalah 180, tetapi di mana segitiganya itu yang saya mau buat adalah segitiga sama sisi, berarti semuanya 60 derajat.
Jadi kita harus berhati-hati. Berhati-hatinya di mana? Bukan berarti kita set dia 60 derajat. Tetapi ketika kita membuat garis dan kita membelokkan dia 60 derajat, berarti kalau kita membelokkan 60 derajat, dia menjadi begini nanti. Oke? Dia jadi begini. Sedangkan yang kita berharap dia menjadi begini kan? Dia masuk ke dalam. Berarti sudut yang kita perlukan adalah 120 derajat. Ingat, ilmu matematika dipakai. Oke? Kenapa bisa masih dipakai? Karena kita akan membentuknya. Berarti 120 derajat, sedangkan 60 di sini. Ingat, sifat dari sudut pelurus yang telah diajarkan. Oke, berarti sudut yang kita pakai adalah 120 derajat. Oke? Sekarang kita coba. Di sini, berarti dengan kata lain, pen down, oke, saya clear. Pen down, berarti dengan kata yang dia sudah ready. Jalankan 100, berarti akan membentuk garis 100. Sudut yang dibentuk sudah pasti 120 derajat. Oke, mari kita lihat. Dia akan membentuk segi 3. Oke, coba saya tarik kucingnya. Benar? Oke. Lain ceritanya jika kita beranggapan bahwa dia 60 derajat. Lain, oke. Kalau dia 60 derajat, oke. Ya, maka yang terjadi adalah dia akan membentuk salah satu sisi dari segi 6. Oke, jelas? Jadi di sini adalah pattern. Jadi kalau saya mau kembangkan, oke, kalau saya mau kembangkan, saya erase all, saya mau bikin segi 6, berarti dengan kata lain, segi sini ganti jadi 6, dia jadi segi 6. Tetapi kalau saya duplikat dia, saya ingin membentuk dia menjadi segi 3, berarti saya sisa erase all dulu supaya jelas. Nah, saya lupa di sini sudutnya 120 derajat ya. Minta maaf. Nah, di sini, oke, dia menjadi 120 derajat. Oke. Nah, sekarang di sini, oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita erase all, oke. Sekarang setelah kita ketahui bahwa ini membentuk persegi, dan ini membentuk segi 6, dan ini membentuk segi 3. Nah, sekarang kita kembali untuk lebih mengembangkannya. Kita erase all. Sekarang saya mengambil perseginya, oke. Nah, sekarang andai kata setiap perseginya saya mau bikin pattern lagi. Patternnya yaitu dia membentuk persegi dan dia rotate. Nah, sekarang saya mengambil rotate-nya. Berarti rotasinya ya. Rotasinya di sini terserah mau diambil rotasi yang mana. Rotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Bisa dipilih. Bebas. Oke. Nah, sekarang kalau saya ingin dia kembali lagi ke posisi semula. Nah, di sini 15 derajat. Berarti satu putaran itu 360 derajat. Berarti kalau saya mau kembalikan dia ke posisi semula 30 derajat. Berarti dia harus 12 kali memutar. Maka saya memanggil lagi repeat. Nah, sekarang setelah saya mengambil repeat, saya masukkan dia, dan saya kembalikan lagi ke 12 derajat. Nah, coba kita lihat. Dan dia akan membentuk seperti demikian patternnya. Jadi ini adalah pola pattern yang lebih advance lagi. Oke. Nah, sekarang ketika saya sudah membuat yang demikian, oke. Jadi dia memutar satu putaran. Sekarang saya mau buat lagi. Buat lagi warnanya berubah. Kita masuk lagi di pen. Kita di sini kita bisa change. Kalau set pen berarti dia otomatis hanya satu warna. Change color berarti setiap kali dia melakukan rotasi dia mengalami perubahan warna. Oke. Bisa dilakukan sebelum atau sesudah bebas. Nah, coba kita cek. Wow. Begitulah hasilnya. Mungkin dari kalian bisa mengembangkannya. Ini hanyalah pertemuan pertama untuk bab baru untuk mengenai pola pattern. Jadi, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pola yang lebih advance lagi. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saya langsung. Sekian dan terima kasih.